Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, kali ini aku mau share lagi resep cilok. Tapi untuk resep cilok kali ini aku bikin isian tetelan sapi, atau biasa yang disebut gaji sapi. Nah, sebelumnya untuk gaji sapinya ini aku punya 1 kilo, mau aku rebus semuanya. Tapi nanti nggak kita pakai semua, jadi mumpung direbus ya udah aku rebus aja semuanya. Nanti sebagian bakal isi cilok, sebagian bakal aku simpan di dalam freezer. Nah, cara ngerebusnya gampang banget. Ini tinggal kita didihin air dulu, terus kita rebus kurang lebih selama 20 menit. Lanjut kita angkat seperti ini. Nah, ini dia hasil dari rebusan gaji kita. Lanjut bakal aku potong-potong untuk isian ciloknya. Kebetulan aku masih punya tetelan sapi kayak gini ya. Jadi ya udah kita manfaatin untuk isian cilok aja. Sebagian ini bakal aku simpan di dalam freezer untuk bikin apa aku belum tahu. Jadi ya udah sekarang kita lanjut ke proses bikin bumbu untuk adonan ciloknya. Nah, ini gampang banget, hanya pakai garam dan juga bawang putih aja. Selanjutnya kita bakal siapin air, ada di 120 ml air. Lanjut bumbu yang udah dihalusin kita masukin, dan kita kasih tambah tepung terigu setengah kilo. Ada juga garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan juga gula pasir. Nah, ini kita aduk rata semuanya, tapi kompor jangan dinyalain dulu. Jadi usahakan ini tercampur rata terlebih dahulu. Setelah itu baru kita nyalain api kompornya. Nah, supaya nggak ada tepung yang bergerindil, kita pakai wish seperti ini aja. Jadi ini kita bakal masak pakai api sedang cenderung besar sampai dia jadi agak mengental ya teman-teman. Ini kita bikin untuk biang ciloknya dulu. Jadi supaya nanti tekstur cilok yang kita masak itu lembut, kenyal, dan tidak keras walaupun nanti sudah dingin. Jadi prosesnya harus dimasak seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, masukin irisan daun bawang sama bawang merah goreng. Kedua bahan ini jangan di skip ya, kalau kepengen hasil ciloknya itu nanti wangi. Oke, tinggal diaduk rata aja. Kalau udah kita masukin untuk tepung tapiokanya. Untuk pemakaian tepung tapioka sama, kalau tepung terigunya 500 gram, tapiokanya juga 500 gram, dengan catatan saat masukin dan ngaduknya itu secara bertahap. Jadi semisal teman-teman kalau mau bikin jumlah sedikit, 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu gitu ya teman-teman, kalau untuk bikinnya sedikit. Adonan ciloknya kita adonin pakai tangan gini aja sampai kalis. Ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Dan untuk hasil akhir kurang lebih seperti ini. Jadi dia lembek tapi dia nggak lengket gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk antisipasi kita kasih minyak sayur di telapak tangan gitu. Kalau nggak ada minyak sayur bisa pakai tepung tapioka. Tujuannya nanti saat cilok kita bulat-bulat gitu dia nggak nempel-nempel di tangan. Kita ambil aja, kita pipihkan isi pakai gaji yang udah kita potong-potong tadi. Tinggal dibuletin kayak gini aja. Nah, semisal nggak pengen pakai gaji, bisa diisi pakai ayam suwir, bisa diisi pakai telur telur puyuh, atau irisan telur yang udah digoreng dadar gitu. Atau mau dibikin polosan juga boleh. Nah, ini untuk ukurannya aku bikin lumayan besar-besar kayak gini ya teman-teman, karena kan kita pakai isian gaji yang potongannya juga lumayan besar. Oke, ini dia udah aku buletin semuanya. Sekarang bakal kita rebus aja. Nah, saat buletin itu sambil ngerebus air ya teman-teman sampai mendidih gini. Kasih minyak sayur sedikit supaya nanti ciloknya itu nggak menempel satu dengan yang lainnya. Kita rebus sampai dia mengambang ngapung seperti ini. Itu tandanya cilok kita udah matang dan siap untuk kita angkat. Oke, ini udah siap kita angkat, dan biasanya kalau udah diangkat gini aku suka rendam di air es gini teman-teman. Jadi nanti bertujuan supaya tekstur dari ciloknya itu lebih kenyal. Emang ini agak sedikit ribet ya, tapi menurut aku ini bisa jadi hasil maksimal dari cilok yang kita buat. Nanti rasanya jauh lebih enak, jauh lebih kenyal, dan tidak mudah berlendir atau tidak mudah basi. Kalau udah lanjut bakal kita kukus sebentar, karena ini nanti mau aku angetin ya teman-teman. Sebenarnya tanpa dikukus pun bisa.
Tapi karena cilok ini nanti bakal aku bagi-bagi ke tetangga sekitar sini, jadi lebih enaknya kita bagiin saat kondisinya anget. Nah, kalau udah dikukus sebentar aja sampai dia anget, jangan lupa dikasih taburan bawang merah goreng, jadi nanti lebih wangi teman-teman. Nah, ini tuh resep ciloknya bukan kali pertama aku buat, tapi udah yang ketiga kalinya. Ada yang versi bumbu kacang untuk jualan, pengentalnya itu pakai kentang, ada juga yang cilok kuah. Teman-teman bisa lihat aja videonya, untuk link udah aku taruh di deskripsi. Dan sekarang kita lihat untuk hasil dari cilok yang kita buat hari ini. Ini tuh kenyal, enak banget. Sekarang lanjut, kita bakal bikin untuk bumbu kacangnya. Ini untuk kacangnya aku mau goreng karena aku bikin sedikit ya teman-teman. Ini hanya 150 gram kacang tanah aja. Digoreng pakai api sedang cenderung kecil dan jangan sampai gosong-gosong supaya nanti rasanya tidak pahit. Selanjutnya ini bakal kita halusin, kasih tambah air sedikit aja. Karena ini untuk konsumsi sendiri, jadi aku nggak pakai tambahan kentang ya teman-teman. Aku pakai bahan kacang tanah aja untuk pembuatan sambelnya. Dan untuk bumbu halusnya aku udah siapin ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Ini bakal kita halusin, jadi nanti bumbu ini yang bikin sambal kacang kita itu enak. Pertama kita bakal tumis dulu untuk bumbu halusnya ini biar nggak bau langu. Dan kita kasih tambah daun jeruk yang bagian batang tengahnya udah dibuang biar nanti nggak pahit ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah matang kita masukin untuk kacang yang udah kita blender tadi. Kasih seasoning garam penyedap rasa, gula merah, dan kecap manis. Nah, usahakan pakai kecap manisnya itu yang warnanya agak hitam ya teman-teman, jadi nanti hasil akhirnya bagus. Terakhir kita bakal kasih tambah air 500 ml. Nah, ini tinggal kita masak aja sampai mendidih dan sampai agak setengah mengental begini. Nah, semisal saat proses pembuatan sambal kacangnya ini teman-teman ngerasa kok sambalnya kayak encer ya, nggak usah khawatir teman-teman, karena nanti kalau bumbu kacang ini udah dingin biasanya dia bisa lebih mengental. Oke, sekarang bakal kita wadain aja. Aku mau kasih per cup ini atau per porsi untuk tetangga aku itu 6 pieces ya teman-teman. Ini juga 6 pieces tapi ukurannya gede-gede kalau menurut aku. Biasanya aku kalau bikin kan ukurannya nggak sebesar-besar ini. Nah, kalau udah semua sekarang tinggal kita siram pakai bumbu kacangnya. Ini udah hangat-hangat kuku. Jadi bisa dilihat dia lumayan kental seperti ini. Nah, untuk pendampingnya di sini aku mau kasih saus aja karena untuk sambal kacangnya ini dia udah lumayan manis. Nah, just info untuk sambal kacangnya ini teman-teman bisa untuk siomay, bisa untuk batagor, dan bisa untuk pangsit juga. Oke, ini tinggal kita kasih tusuk-tusuk seperti ini dan siap aku bagikan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.